Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tandur nafsum ma qaddamat liwat wattaqullah innallaha ghafurur rahim. Bapak, Ibu, jamaah kajian Ahad pagi Masjid Al-Arqam yang insya Allah rahmati. Pertama dan utama, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sampai saat ini kita sekalian mendapatkan rahmat karunia dan pertolongannya sehingga bisa sampai di majelis ilmu ini dengan satu-satunya harapan hanya ingin mendapat ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabatnya, dan tentu kepada kita sekalian para umatnya. Bapak Ibu, sudah kangen rasanya saya bertemu Bapak Ibu. Yang pasti 2 tahun lebih saya tidak ngisi kajian di sini karena COVID. Setelah COVID, saya belum pernah mengisi di Masjid Al-Arqam ini. Berbahagia sekali saya diminta untuk hadir kembali di masjid ini. Bagi saya, sharing ilmu itu sangat membahagiakan. Karena pastinya yang sedang sharing ini juga sedang belajar menuju keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu jamaah, Ramadan insya Allah tinggal 39 atau 40 hari lagi. Karena itu, kalau para salafus soleh mempersiapkan kehadiran Ramadan itu 6 bulan sebelum tiba Ramadan, bagi kita cukuplah 40 hari. Tetapi seyogyanya bukan seperti itu Bapak Ibu. Intinya yang saya ingin sampaikan, hendaklah diri kita senantiasa mempersiapkan segala sesuatunya. Yang lebih pokok lagi adalah mempersiapkan diri, menambah bekal untuk kehidupan akhirat nanti. Slide, Mas. Bapak Ibu, pagi ini saya mau sharing tentang puasa. Kalau dikaitkan dengan sistem
ketahanan tubuh. Sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa tujuan berpuasa dari kita semua ini tentu beragam. Yang pertama adalah puasa untuk persiapan periksa laboratorium. Puasa ya Pak. Hanya untuk periksa laboratorium aja kita diminta untuk puasa. Kemudian puasa persiapan operasi. Dokter anestesi nggak mau melakukan anestesi manakala lambung orang yang mau dioperasi masih penuh dengan makanan. Kemudian tujuan berikutnya adalah ini yang paling banyak saat ini ngetren adalah untuk diet. Diet terbagus di muka bumi ini hanyalah puasa. Kemudian Bapak Ibu, tentu yang paling penting adalah ada tujuan puasa sebagai bentuk penghambaan kita kepada Allah, yaitu ibadah. Karena ibadah puasa, sebagaimana kita ketahui bersama adalah diwajibkan bagi orang-orang yang beriman. Slide, Mas. Puasa dengan ketahanan tubuh. Kenapa saya ambil tema ini? Bagi saya ini menjadi penting manakala kemarin 2 tahun lebih kita diporak-porandakan dengan makhluk kecil yang tak terlihat. Sehingga setiap orang berusaha untuk meningkatkan ketahanan tubuhnya masing-masing. Ada yang minum madu, ada yang kelapa muda, kelapa hijau, ada yang jahe plus serai, ada yang lebih mahal lagi, yang paling ngetren, propolis, yang laris manis pada saat itu, mahal pun dibeli. Itu semata-mata karena setiap orang ingin meningkatkan ketahanan tubuh masing-masing. Orang Madura bilang supaya tidak menjadi manusia yang gopoen. Siti-siti loro, siti-siti loro. Maka seyogianya kita umat muslim berupaya untuk senantiasa meningkatkan ketahanan tubuh kita sendiri. Lanjut, Mas. Cepat sekali. Oke. Sistem ketahanan tubuh manusia itu apa sih? Coba lanjut, Mas. Bapak Ibu, sistem ketahanan tubuh manusia itu adalah sekumpulan proses. Prosesnya adalah proses biologis di dalam tubuh kita yang melindungi manusia dari serangan penyakit. Maka manakala ada gangguan sistem ketahanan tubuh, orang akan menderita sakit.
sakit itu ada yang autoimun, ada yang infeksi atau inflamasi, dan ada yang kanker. Semua penyakit ini sebenarnya kita dapat cegah. Dengan cara apa? Dengan cara kita meningkatkan ketahanan tubuh kita. Logis bukan? Ketika tubuh kita memiliki ketahanan yang baik, yang kuat, insya Allah setiap penyakit yang mau menyerang kita bisa kita tolak dengan kuat, dengan baik pula. Lanjut, Mas. Sistem ketahanan tubuh itu, Bapak Ibu sekalian, bagaikan sekumpulan prajurit yang kokoh, saling menguatkan, dan bekerja sama. Di gambar itu, Maha Besar Allah yang telah menjadikan kita ini seorang atau orang yang sudah dibekali dengan seluruh prajurit. Prajurit itu berupa kelenjar getah bening. Mulai dari kepala sampai ke ujung kaki. Itu Allah sudah siapkan prajuritnya. Maka enggak heran manakala kita sariawan aja ya penyakit yang paling ringan, tapi sangat berbahaya. Ketika kita sariawan, mana kelenjar yang membesar, Ibu, Bapak? Pasti yang dekat dengan kelenjar itu. Ketika kita cantengan kaki, luka, kemudian kotor, dan menjadi cantengan, maka keluarlah itu tentara yang dari lipatan paha. Kalau kita sedang batuk misalnya, maka yang membesar adalah kelenjar getah bening yang ada di tulang dada kita. Pelajari ini saja Bapak Ibu, rumah sakit sepi. Ya, dengan mempelajari ini saja, tidak akan ada antrian panjang di PKU. Lanjut dulu ya. Ini adalah bagaimana tubuh kita yang ahsani takwim kata Allah. Itu udah disiapkan bala tentaranya. Kadang-kadang kitalah yang merusak sistem pertahanan kita sendiri. Slide, Mas. Bapak Ibu, ada 3 strategi dasar sistem ketahanan tubuh. Mungkin banyak ya, yang saya tahu baru 3. Yang pertama, strategi tahu diri. Saya memilih sebuah quote dari seorang panglima perang di Cina, namanya Sun Tzu. Dia mengatakan, kenali dirimu, kenali musuhmu, dan kenalilah medan tempurmu. Maka kau akan menang di setiap pertempuran. Strategi tahu diri
Kalau dari tubuh bagaimana Bapak Ibu? Manakala Bapak Ibu enggan untuk melihat, merasakan apa sih yang terjadi ketika kita sedang diuji sakit, hatta sakit pilek, hatta sakit sariawan. Dari sekian banyak kelenjar dari tadi, dari kepala sampai ke lipatan paha itu, tentu mereka tahu peran masing-masing. Ya, secara beradaptasi secara langsung terhadap serangan yang ada. Dan kita sendiri harus mengenali musuhnya, penyakitnya, melalui spionase atau patroli. Inilah Bapak Ibu, ketika radangnya cuman ringan, maka yakinlah dengan tentara-tentara yang kita punyai, radang itu segera selesai. Tetapi kebanyakan dari kita cuek bebek terhadap musuh. Sehingga apa yang terjadi Bapak Ibu, tadi sariawannya cuma satu, sedikit nempil. Tapi kita nggak peduli dengan itu. Maka serang lagi yang lainnya, serang lagi yang lainnya. Nah, kalau sudah sariawannya itu seluruh mulut, tentara manakah yang mampu? Kalau nggak ada bantuan dari Amerika sana. Bantuan Amerikanya itu tentulah ibu datang ke ahli medis. Setuju nggak? Jadi jangan sedikit-sedikit harus minta bantuan bala tentara dari luar tentunya. Pakai semampunya, pelajari dengan baik bagaimana perjalanannya. Sebenarnya tubuh kita itu, Bapak Ibu sekalian, itu laboratorium terhebat. Terutama bagi kita sendiri. Cuma banyak orang yang tidak mempedulikan. Mikir aja enggak, apalagi merasakan. Tiba-tiba udah sakit parah. Itu strategi yang pertama ya Bapak Ibu ya. Kenali diri, kenali musuhnya. Kemudian strategi yang kedua, Pak. Nah, saya kasih gambaran orang yang sedang nginjek pedal gas. Dan di samping kirinya ada pedal rem. Ini mobil matic ya Bapak Ibu. Jadi hanya dua pedal. Koplingnya kan biasanya di tengah-tengah. Strategi kedua ini Bapak Ibu sekalian adalah strategi gas dan rem. Strategi keseimbangan dalam bersikap Bapak Ibu. Kapan kita harus tegas? Kapan kita harus marah? Kapan kita harus ngegas? Dan kapan kita harus ngerem? Kebanyakan isi rumah sakit, mohon maaf, itu adalah orang yang pinter banget nginjak pedal gas sampai lupa ngeremnya. Padahal Allah berikan sistem itu kepada kita. Kapan kita ngegas dan kapan kita ngerem.
Istilah keren saat ini itu ketika kita dari bangun sampai bangun kembali selalu ngegas, maka itulah yang sering kita dengar dengan istilah overthinking. Ngegas terus, masalah terus dalam dirinya. Lah kapan bersyukurnya? Nanti kita bahas. Kalau saya bahas ini nanti bisa panjang kali lebar kali tinggi, akhirnya seluruh pesan tidak tersampaikan. Intinya Bapak Ibu, Allah sudah memberikan kepada kita sistem ini secara baik. Kita harus ngegas dan kita harus siap-siap. Kemudian strategi yang ketiga. Strategi ketiga dalam ketahanan ini adalah strategi penyerang, Bapak Ibu. Strategi yang sangat dipengaruhi oleh sistem yang lain, yaitu sistem saraf. Sistem saraf dan jalur metabolisme yang ada dalam tubuh kita, mana yang dominan? Ketika sistem saraf dan metabolisme yang dominan itu adalah aktivitas saraf simpatik, yaitu gas, maka langsung Bapak Ibu gula darah tinggi, tensi tinggi, kolesterol tinggi. Tetapi kalau yang dominan itu adalah sistem parasimpatik, jadi di dalam tubuh kita Allah ciptakan ada sistem simpatik, saraf untuk ngegas itu Bapak Ibu, dan parasimpatik, saraf untuk ngerem. Kalau yang dominan yang untuk ngegas melulu, ya, maka yang terjadi adalah banyak sekali sakit-sakit metabolis. Sedangkan kalau kita ngerem, insya Allah kita damai-damai saja. Kita lanjut, Mas. Ada beberapa terobosan ilmu dalam bidang sistem ketahanan tubuh ini, Bapak Ibu, yang ada kaitannya dengan puasa tentunya. Yang pertama, Mas, adalah terobosan ilmu yang penelitiannya dilakukan oleh seorang profesor di Jepang, Profesor Yoshinori Oshimi, sampai beliau ini mendapatkan Nobel dalam bidang kesehatan di tahun 2016. Masih relatif baru ya Bapak Ibu, baru 6-7 tahun yang lalu. Puasa yang kita lakukan Bapak Ibu adalah mengaktifkan mekanisme autofagi. Autofagi itu apa? Adalah sebuah proses ketika sel-sel di dalam tubuh kita memperbaiki sendiri. Itu adalah proses autofagi. Sel yang rusak dimakan oleh sel yang sehat. Sel yang rusak tentu akibat dari kebanyakan ngegas. Sel yang baik tentu hasil dari rem kita. Maka sistem autofagi ini ya sungguh luar biasa. Allahu Akbar. Diciptakan oleh Allah untuk kemakmuran manusia.
Kapan, pertanyaannya, kapan sistem autofagi itu bisa berjalan dengan baik di tubuh kita? Tentu kalau kita melaksanakan puasanya baik dan benar tentunya. Setiap orang sudah terbiasa berpuasa. Baik-baik. Apakah puasanya sudah benar? Tunggu dulu. Benar, nanti kita bisa kaji dengan dua kaidah. Benar secara fikih dan benar pula untuk kepentingan fisik tubuh kita sendiri. Kita tahu Bapak Ibu, saumul tasik. Berpuasalah kalian, insya Allah kalian sehat. Tapi kenapa kok, ya kan pertanyaannya, kenapa kok menjelang Idul Fitri PKU penuh? Ini kan sebuah fenomena kan Bapak Ibu. Puasalah kalian, insya Allah kalian sehat. Ramadan datang, wah semuanya berpuasa. Mestinya semakin panjang puasanya, kan semakin sehat. Tetapi fenomenanya, H-7 yang seharusnya kita iktikaf, malah iktikafnya itu di PKU. Mungkin benar puasanya secara fikih, tapi belum benar secara puasa medis. Mari kita pelajari bersama Bapak Ibu. Okay? Mekanisme autofagi ini sangat berperan pada proses ketahanan tubuh terhadap infeksi Bapak Ibu. Bisa juga dengan autofagi ini bisa membunuh sel-sel kanker. Banyak hasil penelitian, sayangnya yang meneliti bukan Muslim. Hasil penelitian banyak yang mengatakan bahwa kanker, yang kata medis itu adalah penyakit yang sangat menakutkan itu, harus kemoterapi, harus radioterapi. Itu pun masih juga terus ada sisanya, kambuh lagi. Ternyata kanker bisa disembuhkan dengan autofagi. Gimana kita puasa? Kalau kita pelajari, ya Bapak Ibu, tapi apakah Bapak Ibu merasakan apa enggak? Setiap Bapak Ibu merasakan flu-like syndrome, flu, awal flu. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Bersin, kemudian sakit semua, ya kan? Pegel-pegel, panas dingin, meriang sama ya. Apalagi? Itu semua yang dipikirkan oleh Bapak Ibu sekalian. Fisik belaka. Ketika kita sedang flu, pasti yang nggak pernah dipelajari adalah kenapa pada saat kita mulai sakit, nafsu makan kita hilang. Baru nggak? Nafsu makan itu adalah diciptakan oleh Allah hilang supaya Bapak Ibu segera puasa. Kan berbeda ya Bapak Ibu. Nek flu langsung aja beli rujak yang pedes.
Ngegas terus, Bu. Sembuhnya pun sebentar. Sebentar lagi, flu lagi. Tetapi kalau Bapak Ibu ketika flu, kemudian segera berpuasa, insya Allah, flu-nya segera. Dan untuk flu lagi butuh waktu yang lama. Proses autopagi. Autopagi ini Bapak Ibu sekalian tercapai manakala puasanya minimal 12 jam. Kita puasa di Indonesia 14 jam ya. Di dunia lain ada yang 16 jam, ada yang 18 jam, bahkan ada yang 20 jam. Jadi makan buka puasa sama sahurnya cuma selisih 4 jam di belahan dunia yang lain. Kita syukur alhamdulillah antara siang dan malamnya berimbang. Kita puasa kurang lebihnya 14 jam. Akan terjadi autopagi manakala ketika kita sudah saatnya berbuka. Itu benar. Kita nih udah bersusah payah nih puasa kan 14 jam. Harapannya besoknya juga bisa puasa 14 jam. Besoknya lagi 14 jam. Sehingga semakin ke sana autopaginya semakin membaik. Semakin kuat. Tapi karena nafsu. Ya, pada saat sedang berbuka malam hari, saya nggak mau ngomong, ibu-ibu aja yang ngomong sendiri. Dan itu sudah tahu kan Bapak Ibu dari kecil, kalau makan sampai kekenyangan pasti sakit. Itu udah tahu, kita sejak TK, SD, belajar puasa pertama kali itu sudah tahu. Pertanyaannya. Wal tandur nafsum ma qaddamat. Lihat. Terobosan yang kedua adalah keseimbangan saraf simpatik dan parasimpatik. Sympathetic tone dan vagal tone. Ada dua saraf utama dalam pesarapan ini. Yang parasimpatik itu dikomandani oleh saraf vagus. Saraf vagus itu adalah dari otak yang mensarafi lambung, Bapak. Maka pusat sakit kan memang di lambung ya. Rem kita itu diciptakan oleh Allah lewat saraf nervus ke-10, nervus vagus itu adalah mensarafi lambung. Sedangkan yang simpatik lewat jalur yang lain. Dua ini harus seimbang Bapak Ibu. Kalau kita menggunakan simpatetik terus-menerus, ya marah, takut, mau berjuang apa tidak, flight, lari dari kenyataan, atau fight, kita lawan. Itu terus-menerus yang ada dalam pikiran kita menggunakannya adalah yang sistem gas. Rimnya kapan? Maka kedua-duanya itu kan gambarnya, oh maaf, kok enggak ada. Kedua-duanya itu dalam proses keseimbangan, Bapak Ibu. Sebenarnya Islam luar biasa kalau menurut saya untuk mengakomodir kepentingan yang kiri itu, yang apa? Yang ngerem itu. Yang pertama,
adalah sistem yang diberikan oleh Allah adalah wudhu, Bapak Ibu. Maka kita diharapkan tetap menjaga wudhu. Untuk apa sih kok disuruh menjaga wudhu? Yang paling kita rasakan ketika kita berwudhu, hati akan jauh lebih tenang. Itu rem. Ya. Islam itu indah. Ya, Bapak Ibu, rem. Sering-seringlah berwudhu. Ketika kita sudah overthinking, pikirkan sesuatu yang gak jelas, posisi dipikir ya Pak. Koyo dungo itu ruwet terus gitu kan. Gak tutup-tutup. Ambil wudhu. Ya kan? Dan seterusnya dan seterusnya. Ibu, Bapak tentu lebih tahu dari saya bagaimana caranya ngerem. Pikir pada Allah. Coba buka ayat demi ayat Al-Quran. Kita akan merasakan itu semua. Slide berikutnya, Mas. Jadi Bapak Ibu, ini sebenarnya kunci dari kita berpuasa yang akan menghasilkan pribadi yang lebih bertakwa. Puasa itu kan bukan persoalan tidak makan dan tidak minum saja, Bapak Ibu ya. Tetapi kita diminta untuk mengendalikan hawa nafsu sehingga kita tidak melakukan hal-hal yang tidak disukai oleh Allah. Lanjut, Mas. Ini saya terangkan ya, tadi sudah saya terangkan, ini ruwet. Ya, itu Bu, yang sebelah kiri itu yang vagus, Bu. Ya, lewat lambung. Kemudian ketika lambungnya sudah bagus, maka jantungnya, parunya, livernya juga ikut bagus, Bapak. Ya, kemudian yang sebelah kanan, ketika kita melakukannya dengan pedal gas secara terus-menerus, stres fisik maupun stres psikis, ya, maka tentu paling tidak orang yang marahan, orang yang stres, ya, biasanya di kantongnya ada obat emah. Sidik-sidik marah, sidik-sidik marah. Biasanya di kantongnya atau di tasnya itu ada emah, Bapak Ibu. Karena dengan marah itu jantung berdebar. Muncullah. Jadi begitu jantung berdebar, kerjanya biasanya enak, itu tiba-tiba cepat gitu ya, maka mempengaruhi proses di lambung. Asam lambung meningkat. GERD. Ya. Bau mulut tidak nyaman. Sudah bau mulut tidak nyaman masih marah juga. Ya Allah Akbar. Karena kita belum belajar sampai ke situ. Ya. Jadi Bapak Ibu, seimbangkan kanan dan kiri kita. Lanjut, Mas. Manfaat puasa. Nah, manfaat puasa yang pertama bisa mengendalikan gula darah, Bapak Ibu ya. Bisa mengendalikan tekanan darah. Dan yang pasti bisa mengendalikan berat badan. Kemudian membantu mempertahankan elastisitas kulit. Orang yang suka berpuasa. Glowing kata orang sekarang. Kemudian memperbaiki mood. Ada hadis yang mengatakan ketika ada sahabat
mau ngajak kita tukaran gitu ya. Maka kalau kita sedang puasa, sampaikan, maaf saya sedang puasa. Tujuannya apa? Itu merubah mood. Bukan orang ngajak tukaran malah ambil celurit dulu di rumah. Wah itu berarti kan moodnya nggak. Orang yang sering berpuasa, moodnya bagus. Mood rasa nyaman. Ya kan seperti itu. Kemudian puasa itu sebenarnya membuang racun yang tidak berguna. Nanti bagi yang jarang berpuasa, tiba-tiba hadir Ramadan, maka hari pertama, hari kedua, hari ketiga mesti sering ke belakang. Itu adalah proses detoksifikasi. Secara alamiah, Allah memberikan ibadah ini sebenarnya untuk kepentingan diri kita. Itu juga Bapak Ibu, puasa dapat menurunkan inflamasi. Sariwawan, bikin puasa. Bukan, maaf dok, saya nggak bisa puasa, sariawanan. Wah, karena sudah overthinking ya. Sariawan itu dianggap sesuatu yang mengganggu kita. Dalam bidang ilmu ketahanan Bapak Ibu, puasa itu adalah semacam alarm sistem imun. Ketika kita sering berpuasa, mudah sekali tanggap kalau ada sesuatu yang mau menyerang. Saya sudah punya alarm. Bapak Ibu tentu juga sudah punya alarmnya. Dengan merek yang berbeda-beda tentunya. Sehingga kekuatan alarm dari masing-masing orang tentu berbeda-beda pula. Kemudian mempercepat proses pengenalan, kemudian presentasi patogen. Jadi orang sakit menurut ilmu imunologi ini mestinya harus berpuasa. Karena mempercepat proses kenal terhadap musuhnya. Yang berikutnya adalah memperbaiki ikatan antar sel imun sehingga jalur komunikasi antar sel imun lebih lancar. Oke, Bapak Ibu, betapa dahsyatnya hikmah puasa untuk kesehatan kita. Lanjut, Mas. Ini Bapak Ibu harus ada keseimbangan ya antara kanan dan kiri. Lanjut, Mas. Ini juga. Jadi prinsipnya Bapak Ibu sekalian tidak boleh overaktivasi saraf simpatik dengan melakukan hal-hal yang secara berlebihan. Berlebihan itu apa saja? Makan berlebihan, berpikir berlebihan, puasanya juga berlebihan. Mentang-mentang ingin sembuh, puasa 3 hari, 3 malam, tidak makan, tidak minum. Itu sudah jelas kan hadisnya, berbukalah engkau, berpuasalah engkau dan berbukalah. Jadi intinya adalah, titipan pesannya adalah, yuk seimbangkan. Dalam hidup ini tidak boleh ada yang berlebihan karena memang Allah tidak suka dengan yang berlebih-lebihan itu. Sahur misalnya. Karena sahur itu sunnah. Ya. Terus kalau nggak sahur nggak mau puasa. Dan lebih hebatnya lagi, sahurnya itu melebihi buka puasanya.
Karena yang dipelajari oleh kita adalah sahur itu sunnah. Tapi nggak pernah tahu bagaimana Rasulullah sahur. Kurma, atau kalau tidak ada kurma, seteguk air pun sahur Rasulullah jalankan. Dan Rasulullah dalam keadaan puasa tetap kuat dalam berperang. Kan seperti itu Bapak Ibu. Pasti di benak ibu-ibu, gimana caranya? Lemes. Kenapa lemes Bapak Ibu? Karena Bapak Ibu belum mengajarkan tubuh kita aktif untuk auto pagi. Makan banyak, gitu ya, tenaganya dihabisin untuk mengelola makanan. Itu 2 jam. Setelah itu habis dong tenaganya. Makanannya habis, tenaganya juga habis. Lemeslah kita. Maka 2 jam kemudian lapar lagi. Itulah mekanisme tubuh karena ibu bapak sering menggunakan simpatetik. Sering menggunakan pedal gas. Agak lucu sih menurut saya. Ingin puasanya kuat, sahurnya 2 porsi. Kenapa itu dilakukan? Karena kekurang paham. Emang lemes Bu. Nanti setelah duhur nggak ada sih tenaganya udah hilang. Tinggal apa? Tinggal nunggu tiduran, nunggu maghrib. Apakah itu puasa yang diinginkan oleh Rasulullah? Tentu tidak. Siang kita tetaplah menjadi siang yang bermanfaat. Malamnya istirahat. Tidak begadang. Kenapa overthinking? Begadang Bapak Ibu. Malam begadang, tidurnya cuma 1-2 jam, ya kan? Habis itu paginya overthinking. Kenapa seperti itu? Kita termasuk berlebih-lebihan. Dolim sama tubuh kita. Enggak beri kesempatan tubuh kita ini selonjoran. Tidak hanya tubuhnya yang istirahat manakala kita tidur, bukan? Tetapi psikisnya pun kita sedang istirahat. Tidur itu sangat dibutuhkan Bapak Ibu. Apalagi tidurnya dalam keadaan gelap gulita. Maka hormon melatoninnya yang naik drastis. Sehingga bangun tidurnya segar. Tapi kalau tidur di atasnya ada lampu yang terang benderang, itu sama halnya dengan tidur di siang hari. Otak kita tidak menerima itu. Tetap aja mikir. Kita tidur. Tapi otak kita diminta untuk mikir, terus akhirnya apa? Sering Bapak Ibu melendur atau mengigau. Itu adalah orang yang overthinking. Kayaknya besok nggak ada besok itu untuk dipikirkan, dipikir semuanya kan seperti itu. Lanjut Mas. Nah, dalam terminologi medis ada yang namanya eustress Bapak Ibu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Bagaimana eustress itu adalah stres dalam posisi positif. Kalau kita nggak pernah stres dalam posisi positif, kita nggak bergerak. Kita nggak berpikir. Berpikir itu stres kan. Tetapi ukurannya yang positif. Kalau stres yang dapat menjadikan kita sakit, itu namanya bukan eustress, tetapi distress. Distress itu adalah stres yang berlebih dari ukuran. Nah,
Bagaimana supaya kita eustrasi itu diterangkan dalam psikoneuroimunologi? Yang pertama, Bapak Ibu, dari pikiran kita awalnya. Innamal a'malu bin niat. Amal itu tergantung dari niatnya. Kalau sedang puasa, Bapak Ibu, jangan mikir es dawet ayu. Ya. Begitu yang dipikir es dawet ayu, muncullah rasa ingin segera ini. Khusus untuk ibu-ibu, kalau sedang berpuasa, jangan nonton sinetron. Apalagi sinetronnya pakai nangis-nangis segala, terbawa kan? Ibu mikir. Lah mikirnya itu butuh energi, Bu. Udah lemes suruh mikir lagi, terus mumet. Ya, yang apa yang ada dalam benak nanti ya, nanti ketika adzan maghrib. Itu akhirnya. Jadi puasanya nggak menjadi enjoy. Ya kan? Dapat juga dikatakan ini puasa berlebih bagi tubuhnya. Kenapa? Nggak enjoy. Betapa banyak orang yang berpuasa namun dia tidak mendapatkan sesuatu dari puasanya kecuali lapar dan dahaga. Bapak Ibu, ketika kita sedang stres, ketika kita sedang marah, simpatik kita yang jalan, hormon kortisol kita naik tinggi, maka akan menghambat lisusum ya, inti dari sel itu untuk melakukan proses autofagi. Nyambung ya Bu dengan sinetron tadi. Ketika ibu puasa nontonnya sinetron, autofaginya nggak jalan Bu. Maka sel tubuh ibu tetap sakit. Ya, lanjut Mas. Yang kedua adalah makan secukupnya. Ya, ini menarik. Begitu makan secukupnya, apa takarannya? Cukupnya saya mungkin berbeda dengan cukupnya Bapak Ibu sekalian. Kalau mau benar-benar kita belajar arti dari secukupnya itu, ya yang bisa kita terima secara bersama-sama tentunya. Bagi si A, buka puasa cukup itu kurma 7, es degan 500 cc, mie ongklok, ditambah lagi tempe kemut, ya kan? Itu cukup bagi seseorang. Bagi temannya yang lain, aku buka puasa cukuplah dengan nasi 1 porsi, sayur dan tempe misalnya. Itu kan berarti kan berbeda, subjektif sekali. Maka harus ditentukan Bapak Ibu. Yang pertama adalah prinsip volume. Ini sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Hendaklah isi dari lambung kita sepertiga makan, sepertiga air, dan sepertiga yang kita praktekkan apa Bu? 1 lambung full makanan. Sehingga mau terawih aras-arasan dan ngantuk. Ya kan itu dari yang pertama prinsip volume. Ikutin ini saja. Gak perlu diteliti Bapak Ibu, ini hadis.
Udah pasti kebenarannya. Yang berikutnya adalah dari sisi medis adalah prinsip glycemic index. Indeks kemanisan. Seberapa manis sih makanan itu? Di zaman ini Bapak Ibu, semua makanan itu apalagi yang fast food itu adalah diproses dengan tinggi kalori, tinggi gula, tapi miskin nutrisi. Celakanya lagi Bapak Ibu, yang itu banyak banget. Dan bentuknya mungil-mungil. Sebut saja permen. Ibu kalau mau diet jangan nemu permen berarti ya. Karena satu permen itu luar biasa tinggi kalori. Permen 300 cc saja itu bisa meningkatkan gula darah secara drastis. Nah itu contoh-contoh Bapak Ibu, misalnya keropok beras itu 87 persen indeks glikemiknya. Kentang rebus ternyata lebih kecil daripada keropok beras. Kentang rebus dihindari, keropok berasnya 2 toples sebelum Isya sudah halas. Masih ditambah lagi cendol dawet tadi. Semangka, roti tawar Bapak Ibu, nasi putih itu kalau satu mangkok kecil itu hanya sekitar 73. Masih kalah dengan keropok dengan volume yang sama. Ya kan? Jadi jangan remehkan keropok ya. Jadi kalau nggak mau makan nasi, itu makan kerupuk aja cukup. Sudah makan nasi, ditambah 4 kerupuk. Berapa itu kalorinya? Kan seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, yang paling tinggi tentu gula pasir. Overdosis makanan. Lanjut, Mas. Ya. Jadi overdosis makanan itu, kalau dari sisi ibu, orang yang dikatakan overdosis makanan itu apa sih yang terlihat oleh kita? Maaf, ya, gendut. Ya kan? Itu yang dilihat oleh orang awam. Itu loh overdosis makanannya. Ya toh? Yang punya tubuh bongsor. Tetapi dari sisi kedokteran, melihatnya bukan hanya itu, Bapak, itu kan fisiknya kelihatannya. Ya kan, ketika kita overdosis makanan, konsekuensinya terjadi kacauan dan kesemerawutan metabolisme dan sistem ketahanan. Ini overdosis makanan. Overdosis puasa pun juga seperti itu, Bapak Ibu, membuat stres dan kekacauan. Maka hendaklah seimbang ya antara keduanya. Lanjut, Mas. Oke. Bapak Ibu, saya bertanya nih. Bolehkah kita menggunakan ukuran perasaan? Saya sudah jelaskan tadi kan, piringnya ibu isinya berbeda dengan piringnya bapak. Dan itu merasa semuanya pas. Itu namanya rasa. Dan rasa itu sangat subjektif Bapak Ibu. Ada hadis terkenal. Kita kaum muslimin adalah kaum yang makan bila kita lapar dan berhenti sebelum kenyang. Ini hadis ini luar biasa terkenalnya.
Akan tetapi Bapak Ibu, dari sisi sanadnya yang kita pelajari, hadis ini masuk kategori doif, bahkan palsu. Mohon koreksi Ustadz kalau saya salah tentang hadis ini. Tapi hadis ini sering disampaikan, makan ketika lapar dan berhentilah sebelum kenyang. Karena ini ukuran rasa Bapak Ibu, ya kan? Itulah yang menjadikan sumber penyakit Bapak Ibu sekalian. Lapar itu rasa, kenyang itu juga rasa. Kenyang seseorang berbeda. Ada yang sepertiga dari lambungnya sudah kenyang. Ada yang kalau tidak sampai seluruhnya full diisi, lambungnya belum kenyang. Maka ini berbahaya sekali. Ya, jadi perasaan dari sisi medis, perasaan lapar itu dan kenyang itu sangat subjektif. Ya, kemudian banyak juga dipengaruhi oleh faktor eksternal, misalnya stres tadi. Orang stres bawaannya lapar. Lapar bawaannya nyemil. Nyemil, keropok dan permen. Wes pas. Orang yang kurang tidur bawaannya lapar. Ya kan? Jadi kalau kita cari teman-teman yang shift malam itu Pak, bekalnya banyak dari rumah itu. Karena mereka tidak tidur. Ya. Orang yang sakit juga terasa lapar dan juga dipengaruhi oleh perasaan ini ya, untuk menentukan adat atau budaya dalam kebiasaan makan. Misalnya kalau di Wonosobo buka puasa bersama. Begitu sudah dihidangkan makanan yang lezat, ya kan? Sakjane wis eruh ukurane. Tapi karena lezatnya itu muncullah nafsu, ngegas lagi kan Pak. Nah, itu seperti itu. Ya. Jadi berhentilah menggunakan rasa. Ya, tapi memakai dua yang tadi. Pakai volume sepertiga lambung dan pakai indeks glikemik atau tingkat kegulaan dari masing-masing jenis makanan tadi. Kemudian Bapak Ibu, masih banyak ini, tapi sudah lewat. Saya kalau sudah ngobrol kayak gini lupa diri, mohon maaf. Sudah lewat 10 menit. Sebenarnya masih banyak yang saya ingin sampaikan. Slide-nya masih ada 6 slide, bagus-bagus sih sebenarnya. Yang di belakang-belakang biasanya slide-nya kan bagus. Tapi ini Bapak Ibu yang saya inginkan, misalnya Bapak Ibu tentang berlebihan itu. Sering kita mengatakan bahwa berbuka dengan kurma itu sunah Rasul. Ya kan? Tetapi kita tidak pernah mengatakan pada diri kita, bagaimana jika berlebihan? Emang benar Bu, bukannya dengan kurma. Tapi kurmonya 1 piring. Ya kan, jadi camilan gitu kan. Nah, bagaimana dengan melanggar itu? Karena berlebihan sendiri, itu adalah melanggar nas. Maka sebagaimana dalam surat Al-A'raf ayat 31, Bapak Ibu saya ingatkan kembali, wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang bagus-bagus pada saat kamu menuju masjid. Makan dan minumlah, tapi janganlah berlebihan. Karena sungguh Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Pesan terakhir dari saya, Bapak Ibu, manusia modern seperti kita ini. Saya dan Bapak Ibu ini kan sudah manusia modern ya. Itu sebenarnya mau ngikut siapa sih? Coba Ibu pikirkan. Para ustadz aja ngomel di mana-mana. Orang digatek. Ini saya cuma mengulang apa yang kata-kata ustadz kan. Al-Quran sudah dibaca tapi nggak dituruti.
sudah diberitahu janganlah berlebih-lebihan, tapi senang dengan berlebih-lebihan. Apa mana yang dokter Bapak Ibu ya, yang tidak tahu keseharian Bapak Ibu. Maka kesimpulan dari pengajian pagi ini adalah yang pertama Bapak Ibu, puasa yang dilakukan dengan baik dan benar akan memperbaiki sistem kekebalan tubuh kita. Melalui tadi proses autofagi, kemudian keseimbangan antara saraf gas dan saraf rem. Kemudian Bapak Ibu, puasa tidak sekedar soal makanan Bapak Ibu. Karena memang tidak ada makanan yang super yang bisa membuat kita menjadi manusia yang super kuat. Nggak ada. Ya. Rasul bersama sahabat justru perang menangan itu di saat berpuasa. Kekuatannya menjadi super justru dengan berpuasa. Manusia adalah makhluk holistik, terdiri dari jiwa dan raga. Sehingga perbaikan gaya hidup, bukan gaya makan ya Bu. Jadi perbaikan gaya hidup secara menyeluruh sangatlah diperlukan guna membangun sistem ketahanan tubuh itu. Lagi-lagi yang diingatkan adalah pola hidup, bukan sekedar pola makan. Keseimbangan pola hidup kita, tidak terlalu ngegas, tidak terlalu ngerem, senantiasa beraktivitas secara wajar, dan istirahat secara wajar. Kita pertahankan eustress kita, tidak menjadi distres. Insya Allah, ketahanan tubuh kita senantiasa menjadi lebih baik. Terima kasih. Mohon maaf atas tambahan waktunya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.